Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwanto, mahasiswa Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengambil topik terkait dengan konsep dasar berpikir sistem. Dalam hal ini sangat penting untuk kita ketahui, apalagi kita saat menempuh mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Pendidikan. Nah, dalam konsep berpikir sistem, di sini berpikir sistem itu merupakan kerangka yang kuat untuk memahami dan mengatasi kompleksitas dengan mempertimbangkan interaksi antar elemen dan dampaknya. Nah, di sini untuk manajemen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan adaptif. Nah, ada beberapa konsep yang harus kita ketahui dalam berpikir sistem. Yang pertama, itu ada sistem sebagai kesatuan. Ada tujuan bersama. Yang kedua, yang ketiga ada interdependensi. Ya, ada yang keempat. Batas sistem. Nah, di sini saya akan berbicara tentang sistem sebagai kesatuan. Sistem kalau tidak saling keterkaitan, sistem itu kalau tidak saling sistem satu dengan yang satunya, itu tidak akan berjalan. Apalagi sekarang apa-apa berada di atas langit, ya. Data kita, data keuangan itu sekarang sudah mainnya apa? Mainnya cuman pencet angka. Nah, di situ kalau tidak terjadi sistem kesatuan tidak akan terjadi. Contoh kecil, kita mau ngisi pulsa. Adakah yang tahu pulsa itu seperti apa? Nah, taunya kita pencet, kita cuman pakai digital, itu akan masuk pulsa. Itulah yang dinamakan dengan kesatuan sistem. Elemen satu dengan elemen yang lain itu terdiri dari beberapa elemen yang dapat berupa individu, terus kemudian tim, proses, atau teknologi memahami peran masing-masing elemen itu. Jadikan satu sistem itu bersatu, maka sistem secara keseluruhan menghasilkan sebuah tujuan, tujuan yang diharapkan. Itu yang pertama, sistem sebagai kesatuan. Kemudian yang kedua, apa sih konsep dasar berpikir sistem? Yang kedua, tujuan bersama. Nah, di sini elemen-elemen dalam sistem harus berkontribusi pada tujuan bersama untuk memastikan keberhasilan sistem. Nah, itu sistem kita bisa terapkan di dunia pendidikan. Sebagai contoh, saya sebagai pemimpin, saya kepala sekolah, atau saya kepala dinas, ya. Saya kepala dinas di dunia pendidikan. Saya itu harus mengkaitkan anak saya dengan partner saya, satu dengan yang lain, itu harus saling bertujuan yang sama. Ketika seorang pemimpin berkata A, itu bisa kita jalankan bersama. Supaya apa? Supaya kita mencapai tujuan
itu dengan tujuan kita bisa mencapai tujuan itu dengan baik dan benar sesuai apa yang kita harapkan. Nah, itu kalau kita terapkan ke dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga itu interdependensi. Ya, apa sih interdependensi? Itu adalah sebuah rantai pasokan dalam konteks bisnis. Ya, interdependensi dapat dilihat pada rantai pasokan, di mana setiap bagian itu bisa saling ketergantungan, saling mempunyai komunikasi, kolaborasi. Itu sangat penting. Bisa menciptakan kolaborasi, dia itu harus berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dan kolaborasi antar elemen untuk menjaga kinerja sistem. Ya, maka apa? Itu bisa kita terapkan. Saya tadi kepala dinas itu harus mempunyai komunikasi yang baik. Saya dengan bawahan, saya dengan partner, itu harus menjalin komunikasi, harus bisa mempunyai sama-sama saling mempunyai kolaborasi untuk menjaga kinerja sistem. Supaya apa? Supaya satu dengan yang lainnya itu jangan sampai terputus. Kalau sampai salah satu bisa terputus, itu bisa mengakibatkan fatal. Itu bisa mengakibatkan bahwa apa? Bahwa sistem itu tidak bisa saling keterkaitan. Ya, kemudian apa? Ada yang keempat tadi saya sampaikan, ada batas sistem. Batas sistem itu apa ya? Kita identifikasi batas dulu ya. Kita lakukan identifikasi, menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam sistem. Itu sangat penting ya. Dalam sistem sangat penting untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Apalagi saya sebagai kepala dinas itu harus bisa menganalisis batasan-batasan yang akan saya ambil keputusannya. Kemudian di lingkungan eksternal ya, di lingkungan eksternal maupun internal itu apa? Itu harus bisa memahami, seorang pemimpin harus bisa memahami faktor eksternal, harus bisa memahami faktor apa yang terjadi dalam internal itu sendiri. Ya. Untuk apa? Semuanya itu bisa mempengaruhi sistem. Ya. Kalau kita tidak bisa memahami faktor-faktor yang terjadi di internal maupun eksternal. Kemudian nih pola dan struktur. Ya, kita harus mengidentifikasi pola, mencari pola dalam data dan interaksi dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, potensi dan peluang yang sangat penting harus kita ketahui. Di mana ada pola-pola yang kita rasa itu kurang kita cocok, ataupun udah di luar daripada rel, di luar daripada apa tadi namanya yang sudah kita SOP-kan, itu bisa kita tegur. Itu bisa kita tegur dengan baik-baik. Itulah kita harus saling menjaga komunikasi satu dengan yang lainnya supaya tercapai sesuatu sistem dengan baik dan benar. Kita ciptakan struktur organisasinya ya. Kita ciptakan struktur organisasi dalam sebuah organisasi itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi untuk bisa mencapai sebuah keputusan yang bisa kita ambil. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan,
bisa tanyakan langsung kepada saya pribadi. Dan saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.